Setelah Ajeng membuka amplop itu, ternyata isinya adalah sejumlah uang. "Tuan, ini, bukankah uang ini?" Abi berkata. "Itu gajimu kemarin." Ajeng terlihat bingung. "Tapi Tuan, bukankah uang ini untuk orang tuaku?" Abi menatap Ajeng. "Kebetulan kemarin ada seseorang yang berbaik hati. Saat aku mau mengirim uang itu, dia bertanya, 'Untuk siapa dan keperluan apa?'" kata Abi. Abi melanjutkan ceritanya. "Lalu aku ceritakan sama persis seperti yang kamu ceritakan. Lalu orang itu berkata, 'Simpan saja uang itu. Kebetulan aku ada rezeki lebih. Jadi kirim uang ini saja,' kata orang itu sambil memberikan uang padaku." Cerita Abi kepada Ajeng yang terlihat kagum dengan sosok yang baik hati itu. "Baik sekali orang itu. Aku doakan jika dia wanita." Ajeng belum menyelesaikan perkataannya. Abi kemudian berkata, "Orang itu adalah seorang pria. Dia sangat tampan dan juga sangat baik." Ajeng melanjutkan perkataannya. "Aku mendoakan pria itu mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang baik, dan apabila dia sudah menikah." Lagi-lagi perkataan Ajeng belum selesai. Abi langsung berkata, "Pria itu belum menikah?" Ajeng kembali berkata, "Aku doakan dia mendapatkan jodoh yang terbaik, seorang wanita yang sangat mencintainya dan menghormatinya." Mendengar semua doa Ajeng, Abi tersenyum sambil mengaminkan dalam hati. Lalu Ajeng bertanya, yang membuat Abi sedikit bingung untuk menjawabnya. "Tapi, Tuan tahu dari mana semua tentang pria itu?" Dengan sedikit gugup, Abi berkata, "Ya, tentu saja aku tahu. Orang itu sendiri yang mengatakannya padaku." Ajeng tersenyum bahagia. "Jika Tuan bertemu dengannya, tolong sampaikan ucapan terima kasihku ya Tuan." Abi pun tersenyum. "Iya, nanti akan aku sampaikan." Lagi-lagi Ajeng memeluk Abi. "Terima kasih Tuan." Abi berkata dalam hati, dia selalu saja seperti ini. Abi kemudian berbisik di telinga Ajeng, "Apakah kamu lupa perkataanku? Jangan memancing keadaan." Dengan cepat Ajeng melepaskan pelukannya dan tersipu-sipu malu. Dia kemudian berlari keluar dengan perasaan sangat bahagia. Melihat Ajeng, Abi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat malam minggu tiba, Abi hanya duduk seorang diri di tepi kolam renangnya sambil memainkan androidnya. Ajeng yang tanpa sengaja melihatnya lalu menghampirinya. "Tuan tidak keluar lagi? Malam minggu itu adalah malam paling menyenangkan. Tapi Tuan terlihat biasa saja." Abi masih fokus pada androidnya. "Memangnya apa yang spesial di malam minggu? Perasaanku sama saja." Ajeng berkata dengan sedikit nada tinggi, sehingga membuat Abi terkejut. "Tentu saja berbeda Tuan. Kata orang, malam minggu itu malam yang paling panjang, apalagi yang punya pacar. Mereka bilang, malam minggu janganlah cepat berlalu." Abi menggelengkan kepalanya. "Itu sih lagu Ajeng. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu."
Ajeng terlihat sedikit bingung, tetapi dia kembali berkata, "Tapi Tuan, ada yang paling membuat orang merasa sedih." Abi berkata sambil menyimpan androidnya. "Apa?" Ajeng memandang dan menunjuk langit. "Hujan di malam minggu, Tuan." Abi tersenyum lalu menatap Ajeng. "Kamu sendiri, kenapa malam minggu hanya di rumah saja?" Ajeng berkata dengan santai, "Aku kan hanya pembantu, Tuan. Lagi pula, aku mau keluar malam mingguan dengan siapa? Pacar pun tidak punya." Abi lalu menggeser tempat duduknya lebih dekat dengan Ajeng. "Bagaimana kalau kita malam mingguan saja di rumah ini sepanjang malam?" Ajeng dengan cepat berkata, "Memangnya boleh, Tuan?" Abi sedikit bingung. Memangnya tidak boleh? Ajeng melihat kakinya yang sedang dia mainkan di kolam renang sambil berkata, "Kan aku bukan pacar Tuan." Abi tersenyum. "Memangnya malam minggu harus sama pacar?" Dengan santai Ajeng berkata, "Ya tidak tahu juga sih Tuan. Tapi kata orang, malam minggu dengan pacar itu sangat mengasihkan." Kini Abi yang berkata dengan santai, "Kalau begitu, bagaimana jika sekarang kita pacaran?" Ajeng langsung berhenti memainkan kakinya, lalu menoleh melihat Abi yang berada tepat di sampingnya. "Tuan ini bicara apa? Masa Tuan pacaran sama pembantu?" Abi kemudian tersenyum sambil memainkan air di kolam. "Habis kamu lucu. Malam minggu saja kenapa harus dengan pacar? Kenapa harus di luar? Malam minggu itu bisa dilakukan dengan siapapun. Orang tua, anak, keluarga, bahkan pembantu. Dan tidak harus dilakukan di luar. Di rumah pun bisa, yang penting kita bahagia kan?" Ajeng mengangguk lalu kembali memainkan kakinya di air. "Tuan, bisakah di saat Tuan punya waktu, Tuan mengantarku pergi ke bank?" Abi bertanya, "Untuk apa?" Ajeng menaikkan kaki dan melipatnya. "Aku ingin menabung gajiku yang kemarin aku dapat." Abi mengangguk. "Bisa. Nanti katakan saja, kapan kamu akan pergi ke bank?" Ajeng kemudian berkata yang membuat Abi diam-diam tersenyum. "Aku mengikut saja kapan Tuan bisa. Karena Tuan kan harus izin dulu dengan bos Tuan. Mana boleh Tuan keluar masuk kantor seenaknya. Nanti kalau bos Tuan marah, bagaimana?" Lalu Abi berkata, "Hari Senin sebelum aku pergi ke kantor, aku akan mengantarmu." Ajeng terlihat kaget. "Mana boleh seperti itu, Tuan. Tuan harus izin dulu dengan bos Tuan. Kalau Tuan datang ke kantor dengan terlambat, bos Tuan pasti akan marah. Bagaimana kalau Tuan dipecat? Bagaimana Tuan bisa menggajiku jika Tuan tidak bekerja?" Rasanya Abi semakin gemas dengan sikap Ajeng yang begitu polos. "Bosku sudah mengatakan padaku bahwa aku boleh kemanapun aku pergi. Dan datang jam berapapun aku mau." Ajeng sangat kaget mendengarkan perkataan Abi. "Benarkah? Wah, itu artinya Tuan adalah salah satu karyawan kesayangan bos Tuan. Tuan harus bersyukur karena bos Tuan sangat baik pada Tuan." Abi terus tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Ada apa, Tuan? Kenapa Tuan tersenyum?" tanya Ajeng pada Abi. Tidak ada apa-apa. Aku hanya..."
merasa bahagia. Tanpa disangka-sangka, Ajeng tiba-tiba saja menyenggol tubuh Abi. "Tuan," kata Ajeng. Dengan ekspresi bingung, Abi berkata, "Iya." Ajeng berkata, "Aku sudah sebulan lebih di sini, tetapi aku belum pernah melihat Tuan bersama dengan seorang wanita. Apakah Tuan tidak punya pacar?" Abi tertunduk. "Punya." Ajeng melirik Abi. "Yang benar saja. Kalau punya, kenapa Tuan selalu saja sendiri?" Abi kembali berkata, "Pacarku berada di tempat yang sangat jauh." Lagi-lagi Ajeng kembali bertanya, "Benarkah? Kenapa Tuan mencari pacar di tempat yang jauh? Di sini kan banyak wanita." Karena Ajeng terus bertanya, Abi kembali menggodanya. "Kalau begitu, bagaimana jika kamu saja yang menjadi pacarku? Pasti dekat, sangat dekat, iya kan?" kata Abi sambil mendekatkan wajahnya pada wajah Ajeng. Ajeng menjauh lalu berdiri. "Apaan sih? Tuan selalu saja menggodaku." Setelah itu Ajeng masuk ke kamarnya. Sementara Abi hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat kepergian Ajeng. Pada hari Senin, Ajeng dan Abi kemudian pergi ke bank. Saat tiba di bank, beberapa orang menyapa Abi. "Selamat pagi, Bos." "Selamat pagi, Pak." Abi membalasnya dengan senyuman dan sedikit mengangguk. Melihat hal itu, Ajeng terlihat sangat heran.